Apa yang dilakukan anjing Anda saat Anda pergi? Kehidupan rahasia yang tidak pernah diceritakan anjing Anda. Bab 1. Saat Anda menutup pintu. Apa yang terjadi pada anjing Anda? Detik saat Anda menutup pintu. Bukan 10 menit kemudian. Bukan setelah rumah menjadi sunyi. Melainkan di detik itu juga. Saat tangan Anda melepas gagang pintu. Suara langkah kaki Anda memudar di lorong. Dan anjing Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi berada di dunianya. Kebanyakan orang membayangkan dua kemungkinan. Entah anjing Anda akan langsung tertidur, atau terduduk lesu di dekat pintu. Menanti Anda kembali. Namun, kenyataannya jauh lebih menarik dari itu. Karena saat Anda pergi, anjing Anda tidak sekadar berpikir, manusiaku telah pergi. Ia mulai memikirkan pertanyaan yang jauh lebih mendalam. Akankah manusiaku kembali? Dan bagi banyak anjing, pertanyaan itulah yang menentukan segala hal yang terjadi selanjutnya. Pikirkan tentang pagi hari Anda sendiri. Anda mungkin mengira kepergian Anda dimulai saat Anda membuka pintu depan. Namun bagi anjing Anda, semua itu dimulai jauh lebih awal. Dimulai saat alarm Anda berbunyi. Ketika pola napas Anda berubah. Saat kaki Anda menyentuh lantai. Saat Anda mengambil pakaian yang biasa dipakai keluar rumah. Saat nada bicara Anda menjadi lebih cepat. Saat Anda tergesa-gesa menghabiskan kopi. Saat mata Anda melirik ke arah jam. Bagi Anda, ini adalah kebiasaan pagi yang biasa. Bagi anjing Anda, semua itu adalah peringatan, isyarat kecil, kepingan cerita, yang sudah sering ia dengar sebelumnya. Dan pada saat Anda mengambil kunci, anjing Anda mungkin sudah tahu akhir ceritanya. Anda akan pergi. Inilah hal yang menarik. Anjing tidak sekadar bereaksi terhadap satu objek. Bukan hanya kunci, bukan hanya sepatu. Bukan hanya tas di dekat pintu. Mereka sedang membaca seluruh rangkaian urutan itu. Jika Anda mengambil kunci di malam hari lalu duduk kembali, anjing Anda mungkin tidak akan terlalu bereaksi. Namun jika Anda mengambil kunci setelah minum kopi, setelah memakai sepatu, setelah mengenakan jaket, setelah melirik ke arah pintu, tiba-tiba semuanya berubah karena anjing memahami pola. Bukan kata-kata. Pola. Bagi anjing Anda, kepergian Anda bukanlah peristiwa tunggal. Itu adalah sebuah rangkaian, dan anjing Anda telah menghafal setiap mata rantainya. Kini, bayangkan bagaimana rasanya dari sudut pandang anjing Anda. Rumah ini dipenuhi oleh kehadiran Anda. Aroma tubuh Anda ada di sofa. Sepatu Anda berada di dekat pintu. Suara Anda baru saja terdengar di dalam ruangan. Kehangatan Anda masih terasa di udara. Dan kemudian Anda menghilang. Bukan secara bertahap, tanpa ada penjelasan. Yang bisa dipahami sepenuhnya oleh anjing Anda pergi begitu saja. Pintu tertutup, suara pun mereda. Suasana rumah pun berubah. Dan tiba-tiba, sosok terpenting dalam dunia anjing Anda telah pergi. Namun, inilah bagian yang sering disalahpahami banyak orang. Tidak semua anjing akan panik. Tidak semua anjing akan merengek. Tidak semua anjing merasa tersiksa setiap kali Anda pergi. Banyak anjing mempelajari sesuatu yang indah melalui pengalaman yang berulang. Saat Anda pergi, rumah menjadi sunyi. Waktu berlalu, dan kemudian Anda kembali lagi, dan lagi, dan lagi. Pola ini menjadi sebuah janji, tidak terucap, tidak tertulis, namun dirasakan mendalam oleh anjing yang merasa aman. Kepergian Anda bukanlah akhir dunia bagi mereka. Ini hanyalah jeda, keheningan yang sudah biasa mereka rasakan. Sebuah babak kehidupan yang telah mereka pelajari cara melaluinya. Para ilmuwan sering membahas tentang kelekatan saat mempelajari ikatan antara anjing dan manusia. Anjing dengan kelekatan yang aman mungkin merasa lebih tenang karena tahu bahwa perpisahan ini hanya sementara. Bukan berarti ia kurang menyayangi Anda. Ia mungkin sangat menyayangi Anda, namun tetap bisa beristirahat dengan tenang saat Anda pergi. Itu bukanlah sikap acuh tak acuh, melainkan sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan mungkin adalah salah satu hal terindah yang bisa diberikan oleh anjing Anda, karena dalam benak mereka, kepercayaan itu terdengar seperti ini. Manusiaku pergi, namun manusiaku pasti kembali. Namun, belum semua anjing memahami hal itu. Beberapa anjing menjadi cemas, ada yang mondar-mandir, ada yang menggonggong, ada yang menggigiti furnitur, ada yang mencakar-cakar pintu, ada yang menatap keluar jendela selama berjam-jam, dan terkadang, manusia salah mengartikan perilaku ini. Mereka berkata, anjing saya sedang nakal. Namun seringkali, anjing itu tidak sedang bersikap nakal. Ia hanya merasa takut. Ia sedang mencoba menghadapi sebuah pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Kapan pemilikku akan kembali? Pertanyaan itu bisa terasa sangat berat bagi anjing yang belum pernah belajar cara merasa aman sendirian. Disinilah poin penting dari kisah ini. Kecemasan akibat perpisahan bukanlah drama. Itu bukan bentuk balas dendam. Itu bukan cara anjing Anda menghukum Anda karena telah pergi.
Anjing tidak merusak bantal Anda karena ingin menyampaikan protes. Mereka tidak menggonggong berjam-jam karena keras kepala. Dalam banyak kasus, mereka sebenarnya merasa kewalahan. Tubuh mereka dipenuhi oleh stres. Dunia mereka telah kehilangan jangkarnya. Dan, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah bereaksi. Inilah mengapa empati itu penting. Karena langkah pertama untuk membantu anjing adalah memahami apa yang sebenarnya sedang ia alami. Namun, ada sisi lain dari kisah ini. Banyak anjing melakukan sesuatu yang jauh lebih tenang. Mereka berjalan ke tempat di mana aroma Anda paling kuat. Tempat tidur Anda, kursi Anda, selimut Anda, atau hoodie yang Anda tinggalkan. Lalu mereka meringkuk. Mereka melakukannya bukan karena ingin terlihat menggemaskan. Bukan karena tahu hal itu akan menjadi video yang bagus. Melainkan karena aroma adalah ingatan. Bagi manusia, selembar baju hanyalah sepotong kain. Namun bagi anjing Anda, baju itu terasa seperti sebagian kecil dari diri Anda yang tertinggal. Aroma Anda memberitahu anjing Anda bahwa Anda pernah di sini. Dan mungkin Anda akan kembali lagi ke sini. Coba pikirkan hal itu sejenak. Saat Anda meninggalkan rumah, Anda mengira kehadiran Anda telah lenyap. Namun bagi anjing Anda masih ada di mana-mana. Di lorong, di sofa, di dekat pintu, di sudut-sudut sunyi tempat Anda biasa duduk. Anjing Anda hidup dalam dunia yang dibentuk oleh aroma. Dan dalam dunia itu, Anda tidak lenyap seketika. Anda memudar perlahan, bagaikan alunan musik, yang terdengar kian lirih dari ruangan lain. Mungkin, itulah alasan mengapa beberapa anjing tidur di atas pakaian Anda. Mungkin, itulah mengapa mereka beristirahat di tempat Anda biasa beristirahat. Mungkin, itulah sebabnya bahkan saat Anda sedang pergi, Anda tetap menjadi bagian dari ruangan itu. Jadi, apa yang dilakukan anjing Anda saat Anda pergi? Jawabannya tidak selalu sama untuk setiap anjing. Ada yang tidur dengan tenang. Ada yang menatap jendela. Ada yang menjelajah. Ada yang menunggu. Ada yang merasa cemas. Ada yang membawa kaos kaki Anda dari satu ruangan ke ruangan lain, seolah sedang menjaga harta karun paling aneh di dunia. Namun, di balik semua perilaku ini, seringkali tersimpan kebenaran emosional yang sama. Anjing Anda sedang berusaha untuk tetap terhubung dengan seseorang yang telah hilang dari pandangan, namun tidak pernah pergi dari hatinya. Dan mungkin, inilah mengapa momen pulang ke rumah terasa begitu emosional, karena saat pintu kembali terbuka, dunia anjing Anda tidak sekadar menjadi lebih ramai, melainkan menjadi utuh kembali. Kepingan yang hilang telah kembali. Polanya kini lengkap. Kisah itu kembali masuk akal. Bagi Anda, ini mungkin hanyalah akhir dari hari kerja. Namun bagi anjing Anda, ini adalah bukti bahwa Anda kembali. Dan terkadang, hanya itu yang perlu diungkapkan oleh cinta. Namun, hal ini menyisakan misteri yang lebih mendalam. Jika anjing Anda bisa memahami bahwa Anda pasti kembali, mengapa ia tetap menunggu? Mengapa ia menanti suara mobil Anda? Mengapa ia mengangkat kepalanya sebelum Anda tiba di depan pintu? Mengapa beberapa anjing seolah tahu Anda akan pulang sebelum orang lain menyadarinya? Untuk menjawab hal itu, kita harus menyelami salah satu sisi paling unik dari pikiran anjing. Yaitu bagaimana anjing merasakan waktu. Bab 2. Seberapa lama arti selamanya bagi seekor anjing? Coba saya tanya satu hal, saat Anda meninggalkan anjing Anda selama 1 jam, apakah rasanya seperti 1 jam bagi anjing Anda? Ketika Anda pergi selama 8 jam, apakah anjing Anda tahu perbedaannya? Dan, saat Anda berkata, "Aku akan segera kembali," apakah kata-kata itu ada maknanya baginya? Manusia hidup berdasarkan jam. Anjing hidup berdasarkan ritme. Dan satu perbedaan itu mungkin menjelaskan mengapa menunggu terasa sangat berbeda dari sudut pandang seekor anjing. Bagi kita, waktu diukur dengan angka. Pukul 8 pagi. Makan siang jam 12, rapat jam 3, pulang jam 6. Kita membagi hidup menjadi menit, jam, tenggat waktu, janji temu, dan kalender. Namun, anjing Anda tidak melihat jam dan berpikir, hanya 2 jam lagi sampai majikanku pulang. Anjing Anda merasakan waktu melalui perubahan. Cahaya yang bergerak di lantai. Suara-suara di lingkungan sekitar. Kekuatan aroma Anda yang memudar. Ritme rasa lapar, keheningan rumah. Hingga rutinitas harian lainnya. Bagi anjing Anda, waktu bukanlah sekadar detak jam di dinding. Waktu adalah sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Inilah sesuatu yang menarik. Beberapa peneliti berpendapat bahwa aroma membantu anjing melacak waktu dengan cara yang sulit dipahami manusia. Bayangkan aroma tubuh Anda di dalam rumah. Saat Anda baru saja pergi, aromanya masih kuat, segar, dan ada di mana-mana. Namun seiring berjalannya waktu, aroma tersebut perlahan berubah. Aroma itu memudar dan mengendap. Menjadi sesuatu yang berbeda. Anjing Anda mungkin tidak terpikir bahwa sudah 6 jam berlalu. Namun ia mungkin mengenali bahwa aroma tubuh pemiliknya mulai terasa seperti biasanya tepat sebelum mereka pulang. Dengan kata lain, anjing Anda mungkin tidak melihat jam.
Ia mungkin sedang membaca udara. Gagasan itu indah dan sedikit misterius. Karena itu berarti dunia anjing Anda mungkin menyimpan semacam peta waktu yang tak terlihat oleh manusia, aroma pagi hari, aroma sore hari, hingga aroma saatnya pulang. Dan, ketika seisi rumah mencapai pola yang sudah ia kenali, tubuh anjing Anda pun mulai bersiap. Telinga tegak, kepala terangkat, dan langkah kaki menuju pintu. Bukan sihir, bukan membaca pikiran, melainkan pengamatan seumur hidup. Namun aroma hanyalah bagian dari kisahnya. Anjing juga merupakan ahli dalam rutinitas. Jika Anda biasanya pulang pada waktu yang sama, anjing Anda akan mempelajari ritmenya. Tidak sempurna, tidak seperti kalender, tapi itu sudah cukup. Truk pos datang, mobil tetangga pergi. Bus sekolah melintas. Cahaya matahari bergeser di dalam ruangan. Suasana rumah terdengar berbeda. Di luar, hiruk-pikuk dunia luar terasa lebih sibuk. Di dalam rumah, suasana terasa penuh harap. Bagi manusia, ini hanyalah detail latar belakang yang biasa. Namun bagi anjing, semua itu adalah irama penanda hari. Dan kepulangan Anda adalah nada penutupnya. Pernahkah Anda menyadari bahwa anjing Anda mungkin mulai menunggu sebelum Anda tiba? Mungkin ia berjalan ke arah jendela. Mungkin ia duduk di dekat pintu. Mungkin ia tiba-tiba terbangun dari tidur siang seolah-olah ada alarm tak kasat mata yang telah berbunyi. Orang sering berkata, anjing saya tahu saja kapan saya pulang. Dan dalam satu hal, mereka benar, tapi bukan karena anjing dapat melihat masa depan. Melainkan karena anjing adalah ahli dalam mengamati saat ini. Mereka menyadari apa yang diabaikan manusia. Dan jika Anda cukup memperhatikan momen-momen saat ini, masa depan pun menjadi lebih mudah untuk diprediksi. Nah, disinilah suasana menjadi emosional. Seekor anjing yang menunggu di dekat pintu belum tentu berpikir menggunakan kata-kata. Ia tidak berkata, pemilikku akan tiba pada pukul 6:15 sore hari. Ia sedang merasakan sebuah pola. Hari mulai berganti. Suasana rumah berubah. Aroma di ruangan berubah. Dunia seolah bergerak menuju momen pertemuan kembali. Maka anjing itu menunggu, bukan dengan jam tangan, melainkan dengan harapan. Namun apa yang terjadi saat Anda terlambat? Disitulah banyak pemilik merasa bersalah. Rapat berlangsung lama, lalu lintas semakin macet. Anda mampir ke toko kelontong. Baterai ponsel Anda habis, dan di suatu tempat di rumah, pola yang biasa dirasakan anjing Anda mulai kacau. Waktu kepulangan yang biasa telah terlewati. Suara-suara yang familiar datang dan pergi. Aroma Anda pun terus memudar. Pintu tetap tertutup. Apa yang dirasakan anjing Anda? Jawaban jujurnya adalah kita tidak tahu secara pasti. Anjing tidak bisa memberitahu kita dengan kata-kata, tetapi perilaku mereka menunjukkan sesuatu. Ada yang tetap tenang. Ada yang menjadi waspada. Ada yang terus memeriksa pintu. Ada yang menjadi cemas. Perbedaannya bergantung pada banyak hal. Kepribadian mereka, latar belakang mereka, pelatihan mereka, kepercayaan diri mereka, dan yang terpenting, apakah mereka sudah belajar bahwa terlambat bukan berarti tidak akan pernah kembali. Itu mungkin salah satu hadiah terpenting yang dapat Anda berikan kepada anjing. Bukan mainan, bukan camilan, bukan jadwal yang sempurna, melainkan keyakinan mendalam bahwa saat Anda pergi, Anda akan tetap kembali, karena baginya, begitu seekor anjing benar-benar paham, cara ia menunggu pun berubah. Rasanya bukan lagi seperti ketakutan, melainkan sebuah keyakinan. Tentu saja, anjing tidak memahami keyakinan seperti cara manusia melakukannya. Mereka tidak duduk di dekat jendela menulis puisi tentang kepulangan Anda. Mereka tidak merenungkan makna moral dari ketidakhadiran Anda. Tetapi mereka memahami kebenaran yang berulang. Dan kebenaran yang berulang menciptakan rasa aman emosional. Anda pergi kemarin, Anda kembali, Anda pergi. Minggu lalu, Anda kembali. Anda sudah pergi berkali-kali sebelumnya dan Anda selalu kembali seiring berjalannya waktu. Pola tersebut menjadi salah satu fondasi hubungan Anda. Ada satu hal yang perlu diingat mengenai anjing. Kepulangan Anda bukanlah hal yang biasa. Itu mungkin terjadi setiap hari, tapi itu tidak pernah terasa biasa saja. Sungguh manis, setiap pertemuan kembali memperkuat ikatan tersebut. Setiap pintu yang terbuka memberikan jawaban. Setiap suara yang akrab menandakan dunia telah kembali normal. Mungkin, itulah sebabnya anjing menyambut kita dengan kegembiraan yang luar biasa. Bukan karena mereka lupa kita ada. Bukan karena mereka mengira kita pergi selamanya. Setiap saat, melainkan karena kepulangan itu sangat berarti. Kepulangan adalah bukti adanya ikatan. Kepulangan adalah imbalan atas penantian. Kepulangan adalah saat ketika cinta kembali terlihat nyata. Dan mungkin itulah sebabnya manusia begitu tersentuh olehnya. Karena jauh di lubuk hati, kita semua memahami arti menunggu. Kita tahu rasanya berharap seseorang mengingat kita. Berharap seseorang akan kembali. Berharap cinta tetap bertahan meski terhalang jarak. Anjing mengungkapkan harapan itu dengan seluruh tubuh mereka.
Ekor yang bergoyang, berputar-putar kegirangan, gonggongan ceria, kaki yang menari-nari di lantai. Mereka tidak menyembunyikan rasa lega itu. Mereka tidak berpura-pura seolah tidak menunggu. Mereka hanya merayakannya. Dan mungkin kejujuran itulah salah satu alasan kita sangat mencintai mereka. Begitu dalam. Jadi, seberapa lama arti selamanya bagi seekor anjing? Mungkin selamanya tidak diukur dalam hitungan jam. Mungkin selamanya adalah perasaan tidak tahu apakah seseorang akan kembali. Dan mungkin rasa aman adalah belajar mempercayai bahwa mereka akan kembali. Itulah mengapa kepulangan Anda jauh lebih berarti daripada yang Anda sadari. Bukan karena anjing Anda membutuhkan manusia yang sempurna. Tetapi karena setiap kali Anda kembali, Anda mengajari anjing Anda sebuah pelajaran indah yang sama. Aku pergi, tetapi aku tidak meninggalkanmu. Namun, kini kita sampai pada bagian terdalam dari kisah ini. Jika anjing bisa menunggu, dan jika anjing dapat mempercayai apa yang mereka rasakan selama berjam-jam dalam keheningan itu. Apakah mereka memimpikan kita? Apakah mereka merindukan kita sebagaimana kita merindukan mereka? Ataukah kehidupan rahasia mereka saat kita pergi jauh lebih kaya dan emosional daripada yang pernah kita bayangkan? Disitulah bab berikutnya dimulai. Bab 3. Saat kamu pergi, aku sibuk mengingatmu. Boleh aku beritahu sebuah rahasia kecil? Manusia membayangkan kami sangat dramatis. Saat Anda pergi, Anda membayangkan kami duduk di dekat pintu depan, menatap ke kejauhan dengan iringan musik biola sedih sebagai latar belakangnya. Sejujurnya, terkadang kami hanya tidur, benar-benar terlelap. Bahkan, jika Anda bisa diam-diam mengawasi kami selama 8 jam, Anda mungkin akan sedikit tersinggung. Tunggu, aku pergi dan kamu tidur selama 6 jam? Ya, kami ini profesional. Tapi, inilah bagian lucunya. Hanya karena aku tidur, bukan berarti aku melupakanmu. Faktanya, anjing menghabiskan banyak waktu untuk beralih antara istirahat dan kewaspadaan. Satu telinga rileks, yang lainnya mendengarkan dengan tenang. Truk pengantar barang, bukan kamu. Langkah kaki tetangga, masih bukan kamu. Seseorang berjalan melewati jendela, menarik, tapi mungkin bukan kamu. Lalu di suatu tempat di kejauhan, ada sebuah suara. Kepalaku terangkat, bukan karena aku tahu itu mobilmu. Tapi karena mungkin saja itu kamu. Ilmuwan menemukan bahwa anjing tidak hanya mendengar lebih baik daripada manusia. Mereka mengenali pola suara. Suara mesin mobilmu, irama langkah kakimu. Cara kunci-kuncimu berdenting lembut mengenai kakimu. Saat kamu berjalan. Bagi kebanyakan orang, suara-suara itu hanyalah kebisingan sehari-hari. Bagi kami, itu adalah ciri khas, seperti mendengar nada pertama dari lagu favoritmu. Kamu tidak butuh seluruh melodinya. Terkadang 3 nada saja sudah cukup. Lalu, ada faktor aroma. Manusia selalu bertanya, mengapa anjingku tidur di atas pakaianku? Biar aku jawab. Karena, anjing sangat buruk dalam melipat pakaian. Cuma bercanda. Ya, alasan yang sebenarnya jauh lebih manis bagimu. Sweater lama itu berbau pelembut pakaian. Bagiku, baunya seperti Selasa pagi. Pelukanmu, jalan-jalan di kala hujan itu. Bulan lalu, sore hari saat kita tertidur di sofa bersama. Aromamu bukan sekadar bau. Itu adalah kumpulan kenangan. Ilmuwan tahu bahwa indera penciuman anjing sangatlah luar biasa kuat. Namun, mungkin yang lebih luar biasa adalah makna emosional aroma itu bagi kami. Aromamu adalah sebuah informasi, sekaligus sumber kenyamanan. Pernahkah Anda menyadari bagaimana anjing terkadang membawa kaos kaki Anda ke ruangan lain? Manusia selalu punya 2 teori. Dia sedang nakal atau dia sedang menyembunyikannya. Bolehkah aku menawarkan teori ketiga? Mungkin. Aku hanya menginginkan sesuatu yang berbau sepertimu. Dan sejujurnya, pernahkah Anda melihat keranjang cucian Anda? Anda meninggalkan jejak diri Anda di mana-mana. Itu sangat praktis. Nah, inilah sesuatu yang manusia hampir selalu salah pahami. Terkadang, saat Anda pulang, aku tidak langsung berlari ke pintu. Mungkin aku meregangkan tubuh dulu, mungkin aku menguap, mungkin aku berjalan mendekat perlahan. Anda tertawa dan berkata, "Wah, sepertinya ada yang tidak merindukanku." Oh, aku merindukanmu. Aku hanya tahu bahwa kau pasti akan kembali. Ada rasa percaya diri yang tenang yang tumbuh dalam sebuah hubungan yang aman. Sama seperti anak-anak yang mempercayai orang tua mereka. Banyak anjing mempelajari sesuatu yang indah. Kasih sayang tidak hilang hanya karena seseorang meninggalkan ruangan. Bayangkan Anda sedang membaca buku favorit. Apakah Anda panik setiap kali menutupnya? Tentu saja tidak. Karena Anda tahu Anda akan membukanya lagi. Besok, begitulah cara banyak anjing merasakan kasih sayang yang aman.
Anda tidak pernah benar-benar pergi. Anda hanya sedang berada di halaman berikutnya. Namun, inilah bagian favorit saya setiap harinya. Sesaat sebelum Anda tiba, ada sesuatu yang berubah. Suasana sekitar mulai terasa akrab. Udara sore terasa berbeda. Udara membawa petunjuk-petunjuk kecil. Telinga saya tegak berdiri. Saya berdiri. Saya berjalan menuju jendela. Mungkin hari ini saya akan mendengar langkah kaki Anda lebih dulu. Mungkin suara Anda. Atau mungkin bunyi klik pintu mobil Anda yang sudah tak asing lagi. Dan, akhirnya tibalah saatnya. Suara yang telah saya nanti-nantikan, tidak sepanjang hari. Tidak dengan cemas, melainkan dengan setia. Orang sering berkata, anjing saya tahu saya akan pulang. Mungkin saja, atau mungkin, anjing Anda tidak pernah berhenti percaya bahwa pada akhirnya Anda pasti akan kembali. Namun, hal ini memunculkan satu pertanyaan terakhir. Jika menunggu bukan sekadar tentang waktu, lantas tentang apa sebenarnya? Jawabannya hampir tidak ada hubungannya dengan waktu, melainkan sepenuhnya tentang cinta. Bab 4, rumah bukanlah sekadar bangunan. Bayangkan jika seseorang mengajukan satu pertanyaan sederhana kepada anjing Anda, di manakah rumahmu? Kebanyakan manusia akan segera menjawab, sebuah halaman, nama jalan, rumah dengan halaman belakang, sofa favorit, atau tempat tidur yang hangat. Anjing mungkin menjawab dengan sangat berbeda karena bagi seekor anjing, rumah bukanlah sebuah tempat. Rumah adalah dimanapun Anda berada. Ingatlah semua tempat yang pernah kalian kunjungi bersama. Apartemen pertama, rumah lama, pondok liburan, kamar hotel, lingkungan baru, atau taman. Yang telah kalian kunjungi ratusan kali. Ada tempat yang indah, ada yang tidak. Ada yang mungil. Ada pula yang sangat luas. Anjing Anda mungkin tidak menilainya dengan cara yang sama seperti Anda. Anjing tidak akan berkata, wah, dapur di rumah lama lebih bagus, atau halaman belakangnya lebih luas sebelum kita pindah. Sebaliknya, mereka hanya bertanya dalam hati, apakah kau ada di sini? Jika jawabannya ya, maka itulah rumah bagi mereka. Ilmuwan yang mempelajari kelekatan sering menggunakan istilah landasan aman. Ini berarti seseorang yang kehadirannya membantu individu lain merasa cukup aman untuk menjelajahi dunia. Bagi anak-anak, itu mungkin orang tua mereka. Bagi banyak anjing, sosok itu adalah Anda. Itulah sebabnya anjing yang penakut seringkali menjadi lebih berani saat orang yang dipercayainya berada di dekatnya. Bukan karena dunianya telah berubah, melainkan karena rasa percaya dirinya telah tumbuh. Ada sesuatu yang patut direnungkan. Manusia sering menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari rumah yang sempurna, kota yang sempurna, pekerjaan yang sempurna, kehidupan yang sempurna. Anjing menghabiskan hidup mereka mencari sesuatu yang jauh, lebih sederhana. Orang-orang yang mereka cintai, mungkin mereka memahami sesuatu yang terkadang kita lupakan. Rumah indah tanpa cinta tetaplah sebuah tempat yang kosong. Apartemen kecil yang penuh cinta bisa terasa seperti tempat teraman di bumi. Ingatkah Anda, pertanyaan pertama yang kami ajukan di episode ini? Apa yang dilakukan anjing Anda saat Anda pergi? Kini, mungkin kita memiliki jawaban yang lebih baik. Ini bukan sekadar menghabiskan waktu. Ini bukan sekadar tidur, menunggu, atau mendengarkan. Anjing Anda sedang menjaga sesuatu yang tak terlihat. Ikatan di antara Anda, setiap aroma yang akrab. Setiap suara yang diingat, setiap pertemuan harian. Setiap perpisahan yang biasa. Itu semua adalah benang-benang halus. Dan bersama-sama, mereka menenun sesuatu yang luar biasa. Sebuah kehidupan yang dijalani bersama. Suatu hari nanti, bertahun-tahun dari sekarang, akan ada suatu sore yang biasa. Anda akan membuka pintu depan. Anjing Anda akan menyambut Anda. Mungkin sedikit lebih lambat dari biasanya. Wajahnya mereka sedikit lebih lebar, langkahnya sedikit lebih lembut. Namun matanya tetap sama. Tetap mencari mata Anda, tetap berbinar. Berbinar, seolah berkata, Anda sudah pulang. Momen itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Namun suatu hari Anda akan menyadari itu sama sekali tidak biasa. Mungkin, itulah pelajaran terbesar yang diajarkan anjing kepada kita. Cinta tidak diukur dengan isyarat yang megah. Ia diukur lewat momen biasa yang diulang dengan setia seumur hidup. Kepulangan, penantian. Berjalan bersama, berbagi keheningan. Saling menatap mata berulang kali. Jadi malam ini, saat Anda membuka pintu depan, berhentilah sejenak, sesaat saja sebelum Anda menaruh kunci. Sebelum memeriksa ponsel, sebelum hari esok. Dimulai, tataplah sahabat yang menunggu Anda. Bukan karena anjing Anda mengharapkan kesempurnaan, bukan karena ia menghitung berapa lama Anda pergi. Tapi karena di suatu saat selama jam-jam sepi itu, ia tak pernah berhenti percaya bahwa Anda akan pulang. Jika kisah-kisah ini membantu Anda memahami anjing Anda,
meski hanya sedikit saja, dan mengingatkan Anda bahwa cinta seringkali hadir dalam momen-momen terkecil. Suatu kehormatan bagi kami jika Anda bergabung bersama kami. Sampai jumpa di lain waktu. Teruslah memandang dengan hati, karena sepanjang hidupnya, mereka berusaha memahami kita. Mungkin, kini tiba saatnya giliran kita.